Oke, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya bakal bahas partai saya saat bermain di salah satu platform catur online. Saya bermain catur blitz 3+2 ya, 3 menit increment 2 detik. Di sini saya memegang buah hitam. Sebelum ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Oke, langsung aja ke videonya. Di sini saya pegang buah hitam ya. Putih melangkah E4, saya C5. Putih kuda F3, saya D6. Putih D4, saya CX D4. Putih kuda X D4, G6. Kuda C3, gajah G7, gajah C4. Ya, di sini putih menggunakan varian Yugoslav attack ya, yang terkenal sangat tajam untuk menghancurkan dragon. Di sini saya akan melakukan pertahanan Sicilian Dragon ya. Dia sudah memahaminya sehingga dia melakukan serangan Yugoslav attack. Saya seperti biasa textbook kuda F6, dia gajah E3, saya rokade. Dia menteri D2, saya kuda C6, F3, gajah D7. Ya, ini adalah salah satu varian dari Sicilian Dragon yang akan saya mainkan untuk menghadapi Yugoslav attack. Lalu gajah dia mundur ke B3. Benteng saya dipersiapkan ke C8. Dia rokade panjang. Saya melangkahkan kuda D5. Kuda E5 maksud saya. Dia melancarkan serangannya seperti biasa. Incaran dari Sicilian Dragon adalah gajah hitam. Saya melakukan langkah ster ke C4. Menterinya berpindah ke G5 ya. Saya mendobrak dengan langkah B5. Sebenarnya di sini jika aku udah memakan pion B5 itu saya rugi 1 pion ya. Tapi tidak apa-apa, memang harus seperti itu. Bermain Sicilia itu terkadang membutuhkan banyak pengorbanan ya, karena sangat tajam permainan Sicilia ini. Tidak apa-apa kita kalah 1 pion, tetapi membuka ruang untuk menyerang ke Raja Putih. Dia tidak memakannya. Dia melangkahkan langkah 4 untuk mendobrak. Saya pun harus menyerang sama menggunakan langkah A5. Dia mendobrak di H5, saya pun sama mendobrak di A4. Di sini tempo-tempo untuk bermain Sicilia yang sangat agresif ini tidak boleh kalah ya, tidak boleh kalah tempo, harus sama-sama menyerang. Karena jika kita terlalu banyak bertahan sedikit saja, maka hitam akan kalah ya, karena sangat tajam sekali Yugoslav attack ini. Dia memakan kuda saya memakan gajah, dia memakai benteng, lalu dia memakan pion saya memakannya menggunakan pion F2 ya, Fx G6. Lalu dia memakan gajah saya pun memakan gajahnya. Dia memajukan kuda dengan tujuan jika saya mengadukan kuda atau melakukan pertukaran kuda, maka dia ada langkah nyerang yang sangat tajam ya. Di H7 itu titik perlu diperhatikan untuk partai ini. Saya tentunya menjaga terlebih dahulu H7-nya. Dia skak, saya tinggal bergeser saja. Dia memakan kuda saya pun memakan kudanya. Lalu dia mundur ke F4.
Saya di sini membantu tenaga benteng untuk menyerang raja ya. Rajanya di sini, maksud saya pion di depan raja ini, pion maju ke C3. Sebetulnya ini membantu saya ya untuk mendobrak raja pertahanan dia, karena memang ini yang saya inginkan, pion dia maju-maju seperti ini. Dengan gini saya mudah mendobraknya. Rajanya bergeser, terus saja saya memakan pionnya untuk membolongkan pertahanannya. Dia maju, saya makan. Makan lagi, di sini benteng saya terancam. Tapi saya melakukan skak terlebih dahulu. Dia memakai kuda, karena jika dia dibiarkan, saya pun akan promosi menteri ya. Nantinya dia akan kalah 1 perwira. Saya makan kudanya, benteng XC2 ya. Dia memakan pion saya. Di sini ada sedikit problem ya. Ada sedikit masalah. Di sini dia mengancam petak F6. Jika saya melangkahkan buah lain, dia akan memakan pion F6 skak, dan sepertinya pertahanan saya akan sedikit kedodoran ya, karena ancamannya sangat tajam. Jadi di sini harus dipikirkan secara baik-baik langkahnya agar tidak salah. Menurut saya, langkah yang saya lakukan itu sudah tepat ya. Saya membuka pion seperti ini, pion ke F5 seperti itu, dengan tujuan jika dia melakukan skak, kita hanya melakukan pertukaran benteng saja ya, pertukaran menteri, dan dia kalah menurut saya. Skak, saya makan, tentunya itu dia sama saja dengan membuang perwira ya. Lalu jika dia skak menggunakan makan benteng memakan gajah, itu pun hanya sekedar pertukaran benteng saja ya, karena di sini saya sudah unggul 1 perwira. Ya, tepat sekali langkah dia skak menggunakan benteng, saya makan bentengnya. Dia memakan benteng saya di C2. Kenapa saya memilih langkah itu sedangkan saya sudah unggul 1 perwira? Karena di sini Raja Putih sangat bolong sekali ya. Banyak ancaman-ancaman yang bisa dilakukan. Di sini saya dengan posisi terbuka seperti ini bisa mendapatkan beberapa tempo untuk mencari celah langkah mati. Sedangkan raja saya sangat aman berlindung di balik pion-pion. Walaupun nantinya pasti pion tersebut akan hancur, tetapi membutuhkan tempo. Di sini bagian hitam jalan tentunya membutuhkan konsentrasi yang tinggi ya, agar tidak memberikan tempo menyerang kepada putih. Sini saya melangkahkan benteng C8 ya, skak. Dia mundur ke B1, saya skak ke D3, rajanya ke pojok ke A2. Raja di pojok berarti semakin mudah untuk dimatikan, apalagi dengan posisi terbuka. Saya mendekatkan menteri saya, skak ke C2, dia melaju ke A3. Di posisi seperti ini kita harus berpikir, jika saya terburu-buru melangkahkan benteng A8, maka rajanya akan kabur lagi. Saya pun harus efisien dalam melangkah ya. Saya skak, dia rajanya mundur ke B2, saya skak di sana. Nah, di sini raja dipaksa ya untuk melangkah ke A3, karena jika dia mundur pun saya akan memakan pion yang berada di B3, lalu tidak ada lagi, dia harus ke pojok dan skakmat.
Sini dia raja ke A3. Ya tentu saja posisi seperti ini. Raja putih mati. Oke, segitu dulu video yang aku buat. Kalau ada koreksi atau kita mau diskusi bareng, boleh di komentar aja. Segitu cara menghadapi Yugoslav attack. Oke, sampai sini dulu. Bye-bye. Jangan lupa di subscribe.